Bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini, walaupun kita udah Islam, walaupun kita sholat setiap hari, setiap waktu, 5 kali nggak lepas, walaupun kita salawatan, tapi masih saja bisa tersesat. Tapi itulah kalau misalkan kita ini manusia nggak pakai Al-Quran, nggak pakai Allah, nggak mencontohi Nabi Muhammad SAW, banyaknya tersesat. Seorang Angelina Sondak itu tersesatnya sampai ke penjara. Jangan sampai ya ibu-ibu ya. Karena yang namanya hal yang paling kita takutin ini kan cuma 2. Selama kita masih hidup, penjara dan neraka. Neraka nanti kalau udah selesai meninggal. Penjara yang ada di dunia. Nah, neraka dunianya aja ini udah astagfirullahaladzim. Jadi inti daripada persoalan hidup kita ini, mungkin saya sekarang ngucapnya ini agak enteng, tapi sebenarnya saya ngalaminnya ini agak berat prosesnya. Kalau sekarang mungkin udah bisa karena udah ngelaluin. Tapi kalau ketika orang ditanya pada saat dia sedang mengalami masalah tersebut, tidak akan mudah. Gak akan mudah. Saya tahun pertama banyak banget ustadz yang datang, banyak banget ustazah yang datang. Cuma satu jawabannya, kamu nggak ngalamin yang saya lakuin, jadi nggak usah bilangin sabar. Tahun pertama loh. Karena pasti kita kan manusia punya begitu. Enak aja cuma nasehatin sabar, ikhlas, jalanin, coba ngalamin, bisa nggak? Kan pasti begitu ya ibu-ibu ya. Makanya alhamdulillah itu Allah taruh lama saya di dalam supaya bisa ngalamin proses. Kalau sekarang orang tanya ke saya ke pengajian-pengajian atau saya sharing dimanapun, saya bilang saya udah ngerasain, saya udah ngejalanin, dan Allah itu ada. Yang nggak ada adalah sabarnya kita. Yang nggak ada adalah kurang bersyukurnya kita. Dikasih ujian mau cepet-cepet langsung dapat nilai 100 besoknya. Padahal Allah kasih ujian dan kasih prosesnya. Makanya kalau sedang dikasih kesempatan sama Allah, tangkap ibu-ibu. Seperti misalkan, saya nggak tahu apakah nanti setelah akhir ini ada program juga gitu loh untuk memberikan kesempatan untuk kita menambah tabungan akhirat kita. Karena kan selama ini kita hanya pusing sama tabungan dunia, bener apa bener ibu-ibu? Nanti ujung-ujungnya bilangnya Mbak Enji kan kalau hidup tuh harus pakai duit. Kalau nggak pakai duit, mau bayar anak uang sekolah gimana? Mau bayar listrik gimana? Mau isi e-tol gimana? Ya bener, duit itu penting. Tapi cara mendapatkannya itu harus menjadi yang terpenting juga. Karena sesuatu yang didapatkan dengan cara yang tidak benar itu akan hilang juga dengan cepat. Bukan cuma hilang, tambah penyakit ibu-ibu. Ibu-ibu ya, dapat harta kekayaan 1M, 2M. Kalau penyakitnya kanker, habis apa habis? Habis kan? Dikasih 5 miliar, dikasih 10 miliar. Habis itu apa? Kena stroke, nggak bisa berdiri-berdiri, bisa jadi kematian nggak? Nggak bisa. Jadi kadang-kadang kita ini selalu mengkerdilkan Allah dengan nilai. Dengan ya Allah rupiah, kita anggap 1M itu besar. Sehingga kalau kita mau mintanya, ya Allah saya minta untung gitu loh, kita maunya dapat 1 miliar. Sebenarnya yang kita harus minta itu adalah keberkahannya. Kalau kita hanya punya katakanlah 10 juta tapi pengeluaran kita sedikit, kan banyak juga jadinya. Nah terus kita ngitung sama Allah, sedekah nih kita hari ini dikasih sedekah, aduh 50.000 aja deh, soalnya kan nanti bayar listrik, bayar ini, bayar itu, ya kan? Padahal kita nggak tahu kalau Allah itu udah ngebuka keran kita, nggak usah 50.000 kali 500.000 pun Allah kasih ke kita. Tapi kita ini sama Allah kita hitungan, sedekah aja kita ngitung. Yang paling mulia itu adalah orang bersedekah di dalam kekurangannya.
Ya, kita ini hidup sederhana aja. Artinya kalau kita udah pakai rumus alhamdulillah, jadi semua hal ditambah bersyukur itu akan jadi alhamdulillah. Jadi kalau nggak punya suami, ya kan, ya bersyukur masih bisa kerja sendiri, badan masih sehat, jadinya alhamdulillah masih sanggup ngebiayain anak. Ya, tapi semua hal yang ditambahkan dengan mengeluh itu akhirnya akan jadi apa? Astagfirullah, apa-apa tuh jadinya ngeluh, ya kan? Lagi nggak punya suami tambah mengeluh, aduh sepi banget malam minggunya, jadinya sama dengan nelangsa. Jadi hidup itu santai aja, semuanya ditambahin bersyukur itu nanti akan jadi berkah. Tapi kalau ditambahin dengan mengeluh akan jadi nestapa. Nah kan berarti itu surat Ali Imran 26, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tu'izzu man tasya biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Terjadi. Artinya berarti kita menggunakan apa yang diberikan oleh Allah, bukan diberikan apa yang dipinjamkan oleh Allah. Kita berikan untuk kebaikan. Tapi ada orang yang dipinjamkan itu ngerasa punya. Coba ibu punya tas satu, ya kan, ibu pinjemin. Nah, setelah bulan depan ibu tanya, mana tas saya? Sudah dijual. Kira-kira gimana? Kesal kan? Loh ini kan cuma saya pinjam, kenapa dijual? Nah kita ini yang kita lagi punya sekarang ini, mau rumah, mau suami, mau anak, mau mobil, mau perhiasan, itu kan semua cuma Allah pinjamkan, titipkan. Titip ya, bukan untuk dimiliki.